Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel Saiko Edurum hari ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang psikologi klinis, yaitu bagian yang kedua, kita akan membahas mengenai konsep dari abnormalitas. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mengenal apa itu definisi psikologi klinis, kemudian apa saja tugas dan peran seorang psikolog. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan coba mengupas sedikit tentang konsep abnormalitas. Mungkin nanti ini akan dibahas lebih dalam saat kalian mengambil mata kuliah psikologi abnormal atau psikopatologi, karena ini menjadi dasar kita menegakkan diagnosa ketika ada klien yang mengalami gangguan psikologis. Ya, kita lihat dulu untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Sebentar. Ya. Oke, hari ini ada dua tujuan pembelajaran yang akan coba kita capai. Yang pertama yaitu kita akan coba pahami apa pengertian dari abnormal. Dari berbagai sudut pandang tentunya, kemudian kita akan coba lihat apa sih yang menyebabkan seseorang bertingkah laku abnormal. Oke. Nah, ini hanya sekedar meme ya. Do you consider yourself as a normal person? Ada yang jawab yes, ada yang jawab I guess ya. And please define what is normal. Ya, jadi untuk mengatakan seseorang itu abnormal atau mengalami patologi psikologi tertentu itu perlu perlu sebuah manual ya, perlu sebuah karakteristik atau perlu adanya sebuah simptom-simptom atau kumpulan dari simptom yang kemudian bisa kita gunakan untuk menegakkan diagnosa bahwa seseorang itu mengalami gangguan jiwa atau abnormal ya. Sekarang kita akan coba dulu lihat ini konsep ya. Ini sebenarnya adalah konsep untuk memahami abnormalitas gitu. Jadi ini belum masuk ke gangguan yang spesifik. Nanti gangguan spesifik mungkin akan dibahas seperti saya sudah katakan tadi di psikologi abnormal atau psikopatologi. Nah, ada beberapa konsep yang coba kita pahami dulu terkait dengan pengertian dari abnormalitas. Pertama, kita akan lihat dulu abnormalitas menurut statistik. Nah, kalian mungkin yang sudah belajar statistika atau psikometri pernah tahu ya, ini adalah kurva apa? Ini adalah kurva normal, di mana ketika kita sebuah data, kita mengambil data di lapangan, data kita bagus ya ketika subjek penelitian kita itu datanya terdistribusi di kurva ini itu, ya di tengah-tengah. Oke, nah ini adalah kurva normal namanya. Nah, sedangkan apabila ada subjek yang dapat data misalnya di bawah di sini atau di sini, maka nanti dia akan jadi pencilan ya, akan jadi outlier sehingga akan mengganggu distribusi normalitas data gitu. Nah, ini kalau dari segi statistik. Jadi kenapa ini dikatakan abnormal? Berarti kalau misalnya dari kurva normal ini dikatakan abnormal jika dia berada di posisi ini dan juga berada di posisi ini. Nggak kebanyakan orang gitu ya. Jadi menggunakan pengukuran statistika di mana semua variabel yang akan diukur didistribusikan ke dalam kurva normal atau kurva yang bentuknya seperti lonceng. Ini kan lonceng. Contohnya kayak gini gitu. Misalnya di kelas gitu ya, dalam sebuah kelas kita melakukan sebuah pengukuran. Sebuah pengukuran misalnya kita mau mengukur intelijensi. Nah, kita mengukur intelijensi misalnya pakai alat misalnya pakai APM ya, pakai APM, kemudian kita dapatkan angkanya, dapat angka ternyata misalnya, ini contoh aja, ada kebanyakan di kelas misalnya distribusinya itu dari 100 sampai 120 gitu ya, kebanyakan di sebuah kelas 100 sampai 120, berarti di sini 100 sampai 120. Sedangkan ternyata ada yang 2 orang, ada yang di bawah 100 di sini. Misalnya katakanlah 95. 2 orang. Dan juga ada 1 orang yang nilainya sampai 140. Nah,
Dua orang yang nilai 95 dan satu orang nilai 140, ini kalau menurut statistik dia abnormal. Karena menurut statistik ya, sekali lagi penekanannya, dia dianggap abnormal karena apa? Dia tidak sama dengan kebanyakan orang yang ada di kelas itu. Itu maksud abnormal. Ini kita belum nyampe membahas mengenai abnormalitas psikologi ya. Ini kita masih bahas abnormalitas data gitu secara statistik. Atau misalnya kita ngukur berat badan gitu. Dalam sebuah kelas ya, dalam sebuah kelompok kita mengukur berat badan. Nah, rata-rata ya, average-nya itu di sini average rata-rata di kelas itu berat badannya itu ada di kisaran 50 sampai 60 kilo. Nah, berarti itu 50 sampai 60 kilo itu normal di kelas itu ya. Kita nggak pakai komparasi ke kelas yang lain. Di kelas itu 50 sampai 60 kilo itu normal. Nah, ternyata ada 2 orang atau 3 orang yang berat badannya itu 45 kilo, atau ada 1 orang yang berat badannya sampai 80 kilo gitu. Nah, orang yang berat badannya 45 kilo dan 80 kilo tadi dianggap abnormal secara statistik karena dia tidak sama dengan kebanyakan data di dalam kelompok itu. Nah, itu ya maksud abnormal secara statistik. Jadi perbandingan kita adalah perbandingan secara data, dan kita distribusi dulu data itu ke dalam kurva normal. Itu yang pertama ya, konsep abnormal. Nah, kemudian yang kedua, kita akan coba pahami abnormalitas sebagai sebuah pelanggaran norma. Nah, ini sudah sedikit masuk abnormalitas dalam konteks psikologi ya. Nah, perilaku abnormal itu ditentukan dengan mempertimbangkan konteks sosial di mana perilaku itu terjadi. Ini sangat bergantung pada di mana kita tinggal biasanya. Belum tentu perilaku abnormal pada sebuah tempat itu abnormal juga di tempat lain. Bisa jadi perilaku abnormal di sebuah tempat bisa jadi normal di tempat lain gitu. Jadi ini sangat bergantung pada konteks sosial. Contohnya di sini yang saya highlight adalah homoseksual yang terjadi di beberapa negara selain Amerika, termasuk juga Amerika, misalnya Inggris atau beberapa negara di Eropa yang mereka memang membolehkan homoseksual atau LGBT. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang negara-negara timur atau negara-negara yang mayoritas muslim, negara-negara Islam itu dianggap sebagai pelanggaran normal. Pelanggaran normal. Jadi abnormalitas di kita, di LGBT di kita itu dianggap sebagai sebuah perilaku abnormal, tapi di Amerika atau negara-negara yang menganggap LGBT itu sebuah hal yang wajar itu dianggap normal gitu. Jadi ini sangat bergantung pada konteks sosial dan juga norma yang berlaku pada suatu tempat gitu ya. Belum tentu di sebuah tempat itu abnormal, tapi di tempat lain juga abnormal. Bisa jadi normal di tempat yang lain gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah, abnormalitas dianggap sebagai sebuah distress pribadi. Contohnya, perilaku dianggap abnormal jika hal itu menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan untuk kita gitu. Jadi kalau misalnya sebuah perilaku itu sudah membuat kita merasa tidak bisa lagi menyesuaikan diri, kemudian juga sulit untuk berinteraksi secara sosial, mengganggu aktivitas kita sehari-hari, kemudian menimbulkan kecenderungan atau tendensi kita misalnya untuk melukai diri dan lain sebagainya, ya itu sudah dianggap sebagai sebuah perilaku yang abnormal. Tetapi kata kuncinya adalah tidak semua penderitaan itu atau kesakitan dianggap sebagai sebuah perilaku yang abnormal. Misalnya orang yang sakit karena disuntik itu wajar ya, memang sakit kan ya, disuntik itu bukan berarti abnormal gitu. Atau misalnya orang yang baru sembuh dari misalnya operasi besar atau misalnya sedang sakit keras kemudian dia mengalami penderitaan, itu bukan abnormal ya, itu normal justru. Jadi yang dimaksud dengan penderitaan atau kesengsaraan ini adalah mengganggu aktivitas sehari-hari yang berhubungan dengan kemampuan atau keterampilan kita sehari-hari yang seharusnya bisa kita lakukan sebagai orang yang normal gitu ya. Itu ya, jadi mengalami distress. Distress kita stres gitu, nggak bisa melakukan itu. Sedangkan
biasanya kita mampu melaluinya gitu ya. Jangan bandingkan memang yang dalam kondisi yang memang sakit atau dalam kondisi yang menderita seperti tadi saya beri contoh di sini ya. Ini namanya bukan abnormal gitu. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah abnormal sebagai disabilitas atau disfungsi perilaku. Disabilitas ini kan kalau kita lihat kata dasarnya adalah ability ya, bahasa Inggris ability artinya mampu. Kalau disability berarti ketidakmampuan gitu. Atau perilakunya tidak bisa disfungsi, tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, di sini maksudnya adalah individu mengalami ketidakmampuan mencapai tujuan karena abnormalitas yang dideritanya. Contoh di sini adalah pemakai narkoba dianggap sebagai individu yang abnormal. Ya, karena dia ketika melakukan atau ketika mengkonsumsi zat-zat atau obat-obat terlarang ini, banyak sekali perilaku-perilakunya mengalami gangguan. Misalnya, dia tidak mampu berpikir dengan jernih atau merasa euforia di saat-saat yang orang lain nggak perlu euforia, kemudian tidak bisa tidur, dan lain sebagainya, ya. Sehingga banyak sekali ketidakmampuan atau kesulitan yang dia alami sehingga tujuannya itu nggak bisa tercapai, tujuan kehidupan sehari-harinya itu nggak bisa tercapai. Jadi nampak ya bedanya perilaku-perilaku yang sehari-harinya itu mungkin perilaku sehari-harinya itu menjadi tidak wajar ya, menjadi tidak wajar karena di bawah kendali dari obat-obatan yang dia konsumsi sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas layaknya seperti orang yang normal. Nah, itu dianggap sebagai abnormalitas ya. Kemudian berikutnya adalah abnormalitas sebagai sesuatu yang tidak diharapkan. Contoh misalnya, perilaku ini muncul sebagai sebuah respon yang sebenarnya nggak diharapkan terjadi. Contoh, seorang tiba-tiba menjadi cemas atau menjadi khawatir akan kondisi keuangan keluarga. Misalnya gini, dia dalam kondisi atau dalam keadaan keluarganya itu mempunyai keadaan finansial yang baik-baik aja, bahkan mungkin bisa dikatakan sedang di puncak gitu kan. Tapi dia malah menunjukkan kekhawatiran sehingga dia melakukan aktivitas-aktivitas yang menurutnya aneh gitu. Tiba-tiba kok udah menyimpan uang atau misalnya ya perilaku-perilaku yang nggak sesuai atau nggak wajar yang harusnya dilakukan oleh orang-orang yang memang sedang nggak perlu khawatir tentang kondisi keuangan atau misalnya kondisi yang sehat prima gitu ya, tapi kemudian dia merasa bahwa ada yang aneh nih dengan saya nih, jangan-jangan setelah saya setelah saya sehat seperti ini besok saya akan sakit parah gitu. Jadi dia melakukan tindakan-tindakan yang nggak perlu gitu, padahal dia dalam kondisi yang sehat gitu ya. Nah, ini adalah respon terhadap segala sesuatu yang nggak diharapkan. Jadi harusnya ketika dia dalam kondisi keluarganya yang baik-baik aja, dia nggak perlu melakukan tindakan-tindakan yang aneh gitu. Atau misalnya dalam kondisi tubuhnya sehat, baik-baik aja, nggak ada masalah, yang nggak perlu merasa bahwa akan terjadi atau dia akan mengalami sebuah penyakit yang berat besok misalnya seperti itu, sehingga melakukan perawatan yang berlebihan atau misalnya konsultasi ke dokter ketika dokter misalnya bilang nggak apa-apa tapi dia merasa ada yang aneh misalnya dengan tubuhnya padahal dia dalam kondisi yang baik-baik aja gitu. Nah, ini dianggap sebagai perilaku yang abnormal. Nah ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ketika kita menegakkan sebuah diagnosa, mengatakan bahwa seseorang itu punya gangguan atau enggak, jadi banyak sekali indikator atau kriteria yang perlu kita lihat dulu. Ya, yang pertama itu konteks budaya yang tadi saya bilang ya, apakah itu memang normal di tempat itu atau enggak gitu kan? Atau misalnya tadi secara statistika, kemudian apakah perilaku dia itu mengakibatkan dia mengalami disabilitas perilaku atau disfungsi perilaku, terus apakah dia mengalami penderitaan karena perilakunya itu, makanya kadang sulit ya untuk mengatakan, oh bahwa kamu memiliki gangguan tapi sementara orangnya merasa baik-baik aja gitu. Jadi perlu adanya kesadaran penuh atau mindful dari seseorang bahwa dia itu nggak kenapa-napa, sehingga itu akan lebih mudah untuk diberikan intervensi dibandingkan orang yang merasa semuanya baik-baik aja gitu. Ketika dia punya keluhan, dia merasa bahwa ada masalah dengan dirinya, itu akan lebih mudah untuk kita berikan
saran, masukan ataupun intervensi yang tepat ya gitu. Nah, ini beberapa mitos dan fakta terkait dengan abnormalitas. Nah, di sini dikatakan perilaku abnormal itu sangat aneh dan sangat berbeda dengan orang normal. Pada kategori tertentu mungkin aneh ya, dan juga bisa jadi berbeda dengan orang normal. Kayak misalnya kalau udah yang kelihatan sekali seperti skizofrenia ya, mereka punya misalnya kayak katatonik. Terus katatonik itu kayaknya kayak seperti ada gerakan khusus yang dilakukan dalam waktu yang lama seperti berdiri, nggak gerak-gerak atau misalnya ya ada gerakan khusus. Nah itu mungkin kelihatan aneh atau misalnya kayak apa namanya yang mereka udah keliling-keliling tempat berpakaian lusuh, rambut berantakan, ya itu mungkin nampak aneh itu dan itu beda dengan orang yang normal. Tapi beberapa kasus tertentu, misalnya orang dengan gangguan kepribadian, itu mereka nggak kelihatan beda loh sama orang yang normal gitu. Kelihatan sama dan kadang-kadang malah sulit untuk kita bedakan. Ini dia sebenarnya normal atau nggak normal. Apalagi kalau misalnya mereka orang-orang yang abnormal dan punya gangguan kepribadian ini, mereka pretend mereka baik-baik aja gitu. Mereka nggak merasa mereka punya gangguan. Ini akan semakin sulit untuk kita kenali apakah mereka punya masalah psikologis atau enggak, dan akan semakin sulit lagi untuk diberikan intervensi psikologis gitu. Kemudian yang kedua, sebuah mitos jika dikatakan bahwa gangguan yang terjadi adalah akibat dari adanya kekurangan di dalam diri yang tidak teratasi ya. Kalau mungkin ini menurut teori-teori psikoanalisa bisa jadi iya, tapi ternyata enggak kayak gitu ya. Dalam sebuah teori humanistik dikatakan bahwa manusia itu mungkin bisa jadi nggak sempurna di waktu dia masih kecil gitu, misalnya ditinggal orang tua atau punya pola asuh yang nggak baik, tapi ternyata dia bisa berubah kan ya, bisa berubah karena manusia itu sifatnya dinamik dan dia bisa belajar dari pengalaman, bisa jadi masa depannya nggak kayak gitu gitu. Jadi nggak benar ya kalau misalnya gangguan ini akibat ada yang kurang dalam diri kita yang nggak teratasi, enggak ya. Nah, semua orang baik dia bahagia ataupun enggak, baik dia apa namanya punya kekurangan dalam diri atau enggak ya, punya kesempatan yang sama untuk terganggu atau bertingkah laku abnormal. Jadi tergantung pada pencetusnya, tergantung dari kemampuan resiliensinya, tergantung juga dari apa namanya kemampuan dia untuk coping terhadap stres. Jadi semua orang bahkan kita pun punya potensi untuk mengalami tingkah laku yang abnormal. Nah, kemudian yang ketiga, itu mitos ya, kalau misalnya dikatakan gangguan mental itu dipengaruhi oleh sihir atau ilmu magic. Enggak. Ini kalau misalnya kalian belajar tentang psikologi abnormal, sejarah zaman dulu itu zaman apa namanya? Zaman kegelapan ya kalau kita bilang the dark age. Itu masa-masa kerajaan Romawi yang mereka masih percaya sama dewa-dewa. Itu memang dikatakan bahwa gangguan mental itu adalah karena pengaruh sihir. Mereka udah terkena kekuatan magis dan lain sebagainya. Tapi waktu itu ilmu pengetahuan belum berkembang gitu. Mereka masih percaya pada kekuatan-kekuatan supranatural. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, kemudian sudah banyak riset-riset penelitian, kemudian juga sudah banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang, ya, mereka nggak lagi mengatakan bahwa gangguan mental itu adalah pengaruh sihir, karena semua bisa diteliti ternyata, dan perlakuan juga jadi berbeda ya. Ketika di zaman dark age atau zaman gelap itu, mereka memperlakukan orang yang dengan gangguan mental itu sangat buruk, bahkan lebih buruk dari binatang gitu. Karena mereka dianggap bahwa ini orang punya masalah mental karena ada gangguan jiwa, ada gangguan dari pengaruh sihir gitu, bahkan bisa dibunuh gitu ya, dibunuh, dipancung dan lain sebagainya, karena dianggap kalau nggak dibunuh nanti bisa menular pada yang lain. Ya karena mereka waktu itu belum punya pengetahuan itu dan kepercayaannya juga masih percaya pada dewa-dewa gitu kan. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, kemudian ilmu pengetahuan sudah mulai berkembang pesat, udah zaman Renaissance juga, ya, sehingga kemudian orang-orang yang punya gangguan mental ini diteliti. Rupanya mereka memang punya masalah dengan otak, bisa jadi, kemudian punya masalah dengan kepribadian dan lain sebagainya, sehingga mereka ditreatment atau ditangani tidak lagi dengan cara yang mengerikan seperti dulu gitu. Mereka sudah mulai disembuhkan dengan cara yang lebih humanis, kemudian juga
diberikan pengobatan-pengobatan yang sesuai dengan penyakit mental yang mereka alami gitu. Jadi mitos ya kalau misalnya dibilang gangguan mental itu karena sihir, enggak gitu. Tapi yang benar adalah bukan karena sihir, itu mungkin karena masyarakat nggak tahu bahwa sama seperti gangguan fisik, bahwa gangguan mental itu juga punya penyebab yang bisa dijelaskan secara ilmiah gitu. Ini ya beberapa mitos dan fakta terkait dengan abnormalitas. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Tadi udah saya jelaskan ya. Sudah saya jelaskan. Pertanyaan yang pertama, apa sih beda abnormalitas menurut statistik dan juga di stres pribadi? Ya, ini kalian bisa jelaskan menurut bahasa yang kalian pahami sendiri ya. Di abnormalitas menurut statistik gimana dan abnormalitas menurut di stres pribadi itu maksudnya gimana? Oke, silahkan dijawab di kertas seperti biasa. Kita lanjut ke penyebab. Penyebab kok bisa ya orang mengalami gangguan mental, atau sederhananya kenapa sih seseorang bisa bertingkah laku abnormal, apa ya penyebabnya? Kita akan coba lihat dari beberapa perspektif atau sudut pandang, yaitu ada dari fungsinya dan juga ada dari sumbernya. Ya, oke, saya coba jelaskan satu persatu dengan konsep yang sederhana ya. Ini dulu berdasarkan fungsinya. Ini ada 4 nanti ya. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Oke, saya coba jelaskan dulu yang pertama. Yang pertama itu adalah berdasarkan fungsinya, tingkah laku abnormal itu terjadi akibat adanya penyebab primer atau primary cause. Apa itu? Contoh seperti kondisi yang tanpa kehadirannya suatu gangguan itu nggak mungkin muncul. Gitu. Jadi memang ada pencetusnya, ada stimulusnya. Kalau nggak ada stimulusnya nggak mungkin terjadi. Contohnya seperti nggak mungkin seseorang flu kalau memang dia nggak terjangkit virus. Ya, nggak mungkin kalau misalnya orang tiba-tiba kok diare berlebihan kalau dia nggak salah makan atau terkena bakteri gitu. Nah ini adalah penyebab primer. Jadi kondisi yang memang kalau kehadirannya nggak ada, nggak mungkin itu akan muncul tiba-tiba gitu. Pasti ada penyebabnya. Kemudian yang kedua adalah penyebab yang menyiapkan atau predisposing cause. Maksudnya adalah kondisi yang mendahului dan membuka jalan bagi kemungkinan terjadinya gangguan di masa yang akan datang. Nah, ini seperti teori psikoanalisa ya, yang mengatakan bahwa ketika seorang anak itu mempunyai masalah di masa kecil, maka diproyeksikan atau diprediksi dia akan punya gangguan di masa yang akan datang. Jadi penyebabnya itu udah disiapkan di masa lalu. Oh, anak ini adalah anak yang rejected misalnya, atau anak yang nggak diharapkan kehadirannya oleh orang tuanya. Sehingga kedepannya dia akan lebih rentan terhadap berbagai tekanan hidup. Jadi penyebab terjadi masa lalu, kemudian akibatnya atau perilaku abnormal bisa jadi terjadi. Salah satunya adalah sangat rentan, mudah frustasi, depresi terhadap berbagai masalah hidup ya, tingkat resiliensinya rendah, tidak optimis terhadap masa depan dan lain sebagainya ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah penyebab pencetus atau precipitating cause gitu. Maksudnya adalah setiap kondisi yang tak tertahankan bagi individu akan mencetuskan sebuah gangguan gitu. Jadi misalnya ini sebuah masalah atau sebuah problem yang sudah disimpan dalam waktu yang lama, tidak bisa diungkapkan misalnya akhirnya suatu saat kenapa ya tiba-tiba dia jadi mudah frustasi, atau misalnya ketika lagi emosi kok udah meledak-ledak aja gitu. Jadi itu karena adanya penyebab pencetus tadi gitu. Misal jadi pernah dia di masa lalu pernah mengalami kekecewaan, atau misalnya pernah mengalami pelecehan seksual misalnya, itu nggak bisa dia ungkapkan gitu, nggak bisa dia katakan trauma yang pernah dia hadapi waktu itu. Kemudian ketika dia menghadapi situasi di masa yang akan datang, misalnya ada hal-hal atau ada situasi yang pernah mengingatkan dia pada pengalaman traumatik yang pernah dia rasakan di masa lalu, maka bisa jadi itu akan membuat luapan emosi yang tidak tertahankan gitu, karena dia pernah mengalami kondisi yang sama di masa lalu gitu ya. Jadi ada pencetusnya yang tadi ya saya bilang kayak kondisi-kondisi yang mengingatkan dia pada pengalaman traumatik yang pernah dia alami di masa lalu gitu.
Kemudian yang berikutnya, yang keempat ya, ini tadi yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah penyebab yang menguatkan atau reinforcing cause. Jadi kondisi yang menyebabkan sebuah perilaku abnormal itu menjadi jadi bertahan gitu ya. Contohnya perhatian yang berlebihan pada seseorang yang sakit gitu ya. Perhatian yang berlebihan pada orang yang sakit itu bisa jadi misalnya akhirnya akan menyebabkan dia itu menjadi dependen. Sebelumnya misalnya dia pernah punya kecenderungan attachment, misalnya terlalu dependen pada orang lain, terlalu lekat atau terlalu bergantung secara emosional pada orang lain, ya. Kemudian dia mengalami sakit, contohnya sakit, kemudian orang kan akan perhatian gitu, kemudian di satu sisi dia akan semakin bergantung ya sama orang lain, apalagi kalau misalnya perhatian yang diberikan itu menjadi berlebihan sehingga itu akan menyebabkan atau memperkuat tingkah laku abnormal yang dia alami sebelumnya untuk terus bertahan gitu ya. Ini contohnya ya. Jadi ini adalah alasan-alasan kenapa seseorang berperilaku atau bertingkah laku secara abnormal. Ini menurut kategori secara fungsinya ya. Tadi yang pertama memang primary ya, primary atau primer itu memang nggak mungkin dia ada tanpa ada penyebab. Yang kedua adalah penyebab yang memang sudah disiapkan itu. Contohnya pengalaman waktu kecil, pengalaman buruk, kemudian itu bisa diproyeksikan di masa depan dia akan mengalami gangguan apa gitu ya. Jadi udah disiapkan memang secara nggak oleh keadaan gitu, memang dia mengalami itu di waktu kecil sehingga di kedepannya dia akan mengalami sebuah gangguan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah pencetus ya. Pencetus itu kayak tadi saya bilang, dia pernah punya pengalaman traumatik di masa kecil, kemudian ketika dewasa, ketika ada situasi yang mirip, yang dia menghadapi sebuah situasi yang mirip dengan pengalaman traumatik yang pernah dialami di waktu kecil, sehingga itu akan mencetuskan perilaku-perilaku abnormal. Kemudian yang keempat adalah penyebab yang menguatkan ya, ketika misalnya dia memang punya perilaku yang salah atau abnormal, kemudian ada kondisi yang menguatkan untuk perilaku abnormal itu bertahan gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini berdasarkan fungsinya. Berikutnya kita akan lihat mengapa seseorang punya tingkah laku yang abnormal berdasarkan sumbernya. Ya, ini berdasarkan sumbernya. Yang pertama itu ada faktor biologis. Jadi faktor biologis ini memang faktor yang sudah melekat pada seseorang yang bisa jadi mungkin nggak mungkin bisa diubah gitu ya, kondisi biologis ini ya yang nggak mungkin diubah, yang mungkin kondisi-kondisi biologis yang nggak mungkin diubah tadi itu bisa menghambat fungsi dia sebagai seorang manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya seperti cacat genetik, kelainan kromosom, seperti kayak gangguan atau kayak sindrom Down, autis ya, dan lain sebagainya ya, yang mempunyai yang retardasi mental, yang memang sumber penyakitnya itu berasal dari genetika ya, atau kelainan dari kromosom. Kemudian yang kedua itu kelemahan konstitusional, maksudnya adalah struktur biologis individu yang cenderung menetap akibat pengaruh genetik ya. Kayak tadi misalnya ketika dia punya cacat sindrom Down misalnya. Sindrom Down kemudian kan dia punya bentuk wajah tertentu atau postur tubuh tertentu secara biologis ya. Kemudian yang mungkin kita mudah ya mengenalinya dan itu memang agak beda wajah mereka dengan anak-anak normal sehingga menyulitkan mereka untuk melakukan aktivitas sehari-hari itu. Nanti kita akan coba lihat contohnya ya. Nah ini ya, ini contoh yang pertama dari pengaruh biologis. Yang pertama bangun tubuh. Bangun tubuh ini maksudnya adalah bentuk atau postur tubuh ya. Jadi ada teori dari Sheldon. Ini memang teorinya agak lama dan mungkin sekarang masih sudah dipertanyakan atau masih ya dipertanyakan apakah ini otentik atau enggak. Apakah masih relevan dengan kondisi yang sekarang karena ternyata bentuk tubuh itu bisa dibentuk dan bisa berubah itu. Nah,
ada tiga tipe tubuh. Jadi Sheldon ini mencoba menguraikan kepribadian, ya, kepribadian seseorang itu berdasarkan bentuk tubuhnya. Jadi dia mengkategorikan tubuh manusia itu berdasarkan tiga kategori. Yang pertama ada endomorf, yang kedua ada mesomorf, yang ketiga ada ektomorf. Nah, endomorf ini adalah orang-orang dengan bentuk tubuh yang pendek dan gemuk, tambun gitu ya. Kemudian mesomorf ini adalah orang-orang dengan bentuk badan yang atau postur badan yang berotot, ya, yang berotot, tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu pendek, ya, bentuk badan yang bidang gitu, mesomorf. Kemudian yang ketiga adalah ektomorf. Nah, ektomorf ini adalah orang yang mempunyai bentuk badan yang kurus, kurus tinggi gitu. Nah, si Sheldon ini mencoba menguraikan tiga jenis postur tubuhnya ini dan kemudian merelate atau menghubungkannya dengan jenis-jenis gangguan psikologis tertentu. Contoh misalnya orang yang punya orang yang punya bentuk tubuh yang pendek dan gemuk, ya. Ini kan faktor biologis ya, kita lihat tadi. Faktor biologis ya, pendek, gemuk, bentuk tubuh gitu cenderung mempunyai gangguan afeksi, ya, cenderung mempunyai gangguan mood atau gangguan suasana hati. Contohnya seperti mania ya, mania misalnya euforia berlebihan. Kemudian dalam satu waktu dia bisa depresi berlebihan, ini seperti gangguan bipolar, ya, senang, sedih dalam waktu yang bersamaan, gitu, dan aneh gitu. Jadi bipolar itu kan bi itu artinya dua, jadi kepribadian yang suasana hati yang berada di dua kutub yang berbeda, senang dan sedih, dan sifatnya sangat ekstrim gitu ya. Nah itu ya, jadi Sheldon mengatakan orang dengan bentuk tubuh yang pendek dan gemuk cenderung mempunyai kepribadian atau mempunyai gangguan, ya, mempunyai gangguan afeksi atau gangguan suasana hati. Kemudian yang kedua adalah gangguan bentuk tubuh mesomorf, yaitu orang yang nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek, bentuk tubuhnya bidang dan berotot, cenderung punya gangguan delusi, paranoid ya. Ini terjadi pada bisa jadi pada orang yang schizofren ya, delusi paranoid, jadi mudah curiga, ya, mudah curiga pada orang lain, kemudian merasa orang lain seperti mengendalikan dirinya atau mengontrol dirinya gitu ya. Itu gangguan yang terjadi pada orang dengan tubuh yang berotot. Kemudian yang ketiga adalah ektomorf. Ektomorf itu orang yang punya bentuk tubuh yang tinggi dan kurus, cenderung dengan gangguan menarik diri yang ekstrim atau antisosial dan schizofren. Nah ini ya, ini menurut Sheldon ya, walaupun ini sekarang sangat dipertanyakan, kayak tadi saya bilang ya, orang yang pendek dan gemuk atau orang yang jangkung dan kurus ini bisa jadi nanti dia menjadi berotot, atau misalnya yang pendek dan gemuk kalau misalnya olahraga misalnya bisa juga berotot gitu ya. Jadi ini memang teorinya udah lama banget ya, udah lama sekali. Jadi dipertanyakan juga apakah ini benar atau enggak ya, bentuk-bentuk tubuh ini akan cenderung punya gangguan-gangguan seperti ini gitu ya. Nah, tapi ini contoh ya, jadi contoh faktor biologis ini berdasarkan sumbernya, yaitu sumbernya dari biologi yang menyebabkan seseorang itu punya gangguan atau punya tingkah laku yang abnormal. Yang kedua, tadi ya dari bangun tubuh. Yang kedua yaitu adalah karena deprivasi fisik. Contohnya adalah malnutrisi atau kekurangan gizi ketika kecil atau dewasa. Contoh ya, contoh misalnya karena diet ketat nih, ya, karena diet ketat misalnya dia dulu gemuk ya, kemudian melakukan diet ketat, apakah dia kemudian melahirkan jenis gangguan apakah anoreksia atau bulimia ya, sehingga kemudian karena daya tahan tubuhnya menjadi rendah, akhirnya menurunkan daya tahan dirinya terhadap stres, gitu ya, menunjukkan perilaku-perilaku yang aneh kan, karena kekurangan gizi tadi ya, sehingga menyebabkan dia kurang gizi, malnutrisi. Jadi kan makanan itu dibutuhkan untuk suplai energi ke otak ya. Otak itu kan tidak hanya dia mengendalikan hal-hal yang sifatnya fisik, tapi juga hal-hal psikologis ya di sana. Termasuk misalnya kemampuan kita menyelesaikan atau mengambil keputusan, menyelesaikan masalah itu kan dikendalikan atau diolah oleh lobus frontal gitu. Jadi kalau misalnya energi yang kita
supply kurang ya, makanan yang kita makan kurang, gizi kurang gitu ya, nutrisi nggak ada, sehingga daya tahan terhadap stres itu bisa jadi menurun ya, karena bisa dijelaskan kan tadi ya secara biologis, karena otaknya tidak mendapat sejumlah energi yang cukup untuk melakukan tugasnya. Kemudian karena patologi otak. Nah, patologi otak ini maksudnya ada masalah di otak, misalnya orang yang mempunyai masalah misalnya hidrosefalus atau misalnya punya tumor di kepala, di otak, kemudian juga bisa jadi karena kecelakaan dan lain sebagainya ya, sehingga mengganggu sistem syaraf pusat. Nah, itu bisa jadi mengakibatkan dia punya tingkah laku yang abnormal, misalnya delusi, terus ngomong sendiri, merasa ada yang mengikutinya, merasa punya halusinasi dan lain sebagainya. Yaitu lumrah terjadi ya pada orang-orang yang mempunyai masalah dengan gangguan organik atau masalah pada otak, misal kayak mudah lupa, kayak penyakit-penyakit demensia, Alzheimer dan lain sebagainya ya, itu kan mereka mempunyai masalah dengan otak gitu. Ya, itu faktor-faktor biologis. Nah, yang kedua, mengapa seseorang itu punya tingkah laku abnormal berdasarkan sumbernya itu bisa jadi karena faktor psikososial. Nah, faktor psikososial ini ada beberapa hal. Yang pertama itu trauma di masa anak-anak. Ini kalau tadi berdasarkan fungsinya itu kayak gangguan sumber yang dipersiapkan tadi ya, berdasarkan fungsinya tadi yang penyebab yang dipersiapkan. Contohnya misalnya trauma di masa anak-anak ini ketika dia mendapatkan pola asuh yang tidak benar, atau misalnya banyak perlakuan-perlakuan yang tidak sewajarnya dia dapatkan ketika anak-anak, sehingga menghancurkan perasaan aman gitu yang dia miliki. Karena kan perasaan nyaman dan aman, cinta kasih sayang itu kan diperoleh dari keluarga, dari orang tua, dan ketika misalnya orang tua tidak mampu memberikannya, sehingga mengakibatkan trauma pada anak-anak, sehingga bisa jadi dia akan memproyeksikan jenis gangguan tertentu. Kemudian menghancurkan rasa mampunya, harga dirinya, sehingga dapat menimbulkan gangguan psikologis. Ya, ini jelas ya saya rasa. Kemudian yang kedua, deprivasi parental. Nah, ini biasanya terkait dengan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua juga ya. Misalnya tidak ada rangsangan atau tidak ada stimulasi dari orang tua berupa kehangatan, nggak ada attachment, nggak ada kontak fisik, nggak ada rangsangan intelektual, nggak ada kedekatan secara emosional dan juga secara sosial. Bisa jadi disebabkan karena dipisahkan dari orang tua atau misalnya kurangnya perhatian yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Nah, ini juga bisa melahirkan gangguan atau tingkah laku abnormal gitu ya. Ini kayaknya jelas ya, jelas penyebabnya ya, faktor psikososial. Nah, kemudian yang ketiga adalah hubungan orang tua dan anak yang patogenik, atau patogen ini kan penyakit ya yang nggak sehat. Ya, bisa jadi hubungan itu berupa penolakan. Orang tua yang menolak kehadiran anak sehingga dia cenderung menelantarkan anak, nggak menunjukkan kasih sayang, nggak ada perhatian, atau memberikan hukuman yang kejam pada anak, nggak menghargai perasaan anak dan menyiksa. Ya, sehingga ini bisa menyebabkan anak juga memunculkan perilaku-perilaku yang abnormal. Atau kebalikannya, yang tadi ditolak ini over protective, terlalu mengawasi anak secara berlebihan, semua diatur oleh orang tua, tidak memberikan kesempatan anak untuk otonom terhadap dirinya sendiri, kemudian melindungi anak dari segala resiko, jadi membuat anak terus-menerus dalam kondisi yang secure, ya, tidak diberikan kesempatan anak untuk menyelesaikan problemnya sendiri gitu. Kemudian menyediakan berbagai kemudahan sehingga anak selalu berlimpah dengan fasilitas-fasilitas, tidak pernah terpapar dengan kesulitan ya, sehingga dia tidak punya coping stres yang baik. Kemudian selalu mengambilkan keputusan untuk anak. Jadi anak memang tidak diizinkan untuk mengambil keputusan atau menyelesaikan masalahnya sendiri, memberlakukan aturan-aturan yang ketat, ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, sehingga kemampuan anak untuk mandiri atau otonomi itu menjadi terganggu gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sumber psikososial ini kebanyakan dari pola asuh ya, dari hubungan antara orang tua dengan anak, dari keluarga gitu. Bagaimana anak itu dibesarkan, dan ternyata itu sangat berpengaruh hubungan orang tua dan anak, bagaimana parenting yang diterapkan oleh orang tua,
dan juga bagaimana perhatian yang diberikan oleh orang tua, apakah terlalu positif atau terlalu negatif, itu pun nggak bagus ya. Jadi semuanya menjadi potensi untuk membentuk sebuah tingkah laku yang abnormal gitu. Kemudian lanjutannya bisa jadi komunikasi yang irasional. Kalau tadi kan overprotective dan juga penolakan. Kemudian yang ketiga komunikasi yang irasional, artinya salah arti. Jadi salah komunikasi antara orang tua dan anak. Bisa jadi misalnya contohnya ya, misalnya anak itu ditanya misalnya kok kenapa pulang telat, tapi ditanyanya itu enggak dalam kondisi yang bagus, misalnya anak terlalu lelah atau misalnya tidak diberikan kesempatan anak untuk menjelaskan kenapa sih dia itu bisa pulang terlambat misalnya dalam satu waktu. Jadi cara orang tua menanya itu seperti mengintervensi sehingga anak menjadi takut ya, bukan dia nggak mau, tapi akhirnya karena dia takut untuk menjawab, akhirnya dia diam, kemudian ekspresi orang tua ekspresi anak yang takut itu salah diartikan oleh orang tua, misalnya dianggap bahwa anak itu berbohong dan lain sebagainya. Padahal anak itu mengalami ketakutan gitu. Jadi komunikasi-komunikasi yang irasional yang terbentuk antara orang tua dan anak itu akhirnya menjadi miskonsepsi ya, menjadi miskomunikasi gitu. Jadi anak menjadi blocking atau tidak mau menceritakan apapun perasaannya kepada orang tua karena merasa bahwa orang tua itu nggak ngerti dia gitu. Kemudian yang kedua bisa jadi karena orang tua melecehkan pendapat anak gitu. Jadi anak dianggap bahwa mereka memang anak-anak yang nggak bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, sehingga keputusan atau pendapat yang dia keluarkan itu nggak pernah dianggap ada, atau misalnya terlalu dianggap nggak wajar gitu ya. Jadi anak merasa oh saya ini memang nggak pernah diperhatikan atau tidak pernah dianggap serius gitu setiap pendapat yang diberikan oleh anak. Atau misalnya double blind, orang tua bilang harus bilang begini-begini, ternyata orang tua tidak melakukan itu dalam kehidupannya nyata. Jadi anak kan mengalami kebingungan kenapa orang tua mengatakan secara lisan harus berbuat seperti ini, tapi kok orang tua melakukannya gitu ya. Jadi anak jadinya bingung gitu. Kemudian teladan buruk dari orang tua ya, contoh yang buruk yang diberikan oleh orang tua sehingga itu menjadi sebuah memori yang teringat oleh anak, bisa jadi dia akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tua karena dia gini ya. Jadi anak ketika lahir ke dunia dan juga dibesarkan dalam sebuah keluarga, dia punya ekspektasi bahwa keluarga itu adalah tempat di mana dia dibesarkan dan dia diterima apa adanya, kemudian juga dengan segala kelebihan dan kekurangannya pasti, dan juga tempat di mana dia mendapatkan limpahan kasih sayang gitu. Tempat dia belajar, tempat ketika dia salah kemudian dia diajarkan apa yang benar, dia diapresiasi, diberikan perhatian dan lain sebagainya. Nah, itu yang ada dalam frame anak gitu ya. Nah, meskipun orang tua melakukan hal yang buruk dan itu dilakukan secara berulang di depan anak karena dia menganggap bahwa keluarga apalagi orang tua itu adalah sosok yang harus ditiru, maka walaupun itu adalah hal yang buruk, biasanya anak akan juga ikut gitu. Karena dia membuat sebuah keyakinan dalam dirinya bahwa orang tua itu adalah contoh ya. Orang tua itu adalah contoh, baik itu buruk yang dia lakukan, ya itu adalah contoh. Jadi saya mungkin bisa melakukan itu. Nah, gitu ya frame-frame yang terbentuk. Jadi memang kalau kita lihat dari tadi ini contohnya memang semua dari keluarga ya, dari hubungan antara orang tua dan juga anak. Kemudian faktor yang keempat adalah karena adanya stres berat. Stres yang mungkin dia tidak mampu lalui, ya mungkin bisa jadi kemampuan coping yang rendah, tingkat resiliensinya yang rendah, tidak optimis terhadap masa depan, gitu ya, well-being-nya rendah, gitu ya. Itu bisa menyebabkan dia untuk mengalami atau memiliki gangguan perilaku. Contoh seperti frustasi karena dia gagal menghadapi sebuah tujuan yang sudah dia tetapkan, kemudian karena adanya konflik, ada pertentangan misalnya, dan juga karena tekanan dari lingkungan yang nggak bisa dia penuhi, tuntutan-tuntutan yang nggak bisa dia penuhi sehingga mengakibatkan stres ya, stres berat sehingga berakibat pada munculnya tingkah laku yang abnormal gitu.
Kemudian yang terakhir adalah faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya yang menyebabkan seseorang itu bisa bertingkah laku abnormal seperti suasana perang. Ini jelas ya, hidup dalam ketidakamanan setiap hari, dalam perasaan takut, khawatir. Ini sangat besar kemungkinan dia untuk mengalami PTSD atau post traumatic stress disorder ya. Anxiety disorder itu cemas atau dan lain sebagainya ya. Ini sangat mungkin terjadi dan sangat potensial untuk mempunyai tingkah laku yang abnormal. Atau suasana kehidupan yang diliputi dengan kekerasan ini juga sangat mungkin, misalnya anak yang mengalami kekerasan seksual, kekerasan verbal, atau misalnya dia mendapatkan bullying ya atau perundungan di sekolah atau di rumah, ini juga sangat mungkin terjadi. Kemudian terpaksa menjalankan peran sosial yang berpotensi untuk menimbulkan gangguan. Ya, ini juga sangat berperan ya, sangat berperan misalnya seperti peran sosial dia contoh yang paling sederhana misalnya dia harus bekerja ya, harus bekerja dalam kondisi masih muda atau misalnya harus terpaksa menikah di kondisi yang sangat kecil misalnya ya, harusnya dia sekolah tapi kemudian dia harus menjadi ibu di usia yang sangat muda, menikah kemudian punya anak ya, dan dia belum siap ya secara emosi dan juga belum siap secara sosial untuk mendapat peran tersebut, sehingga itu juga akan menimbulkan gangguan gitu ya. Apalagi kalau misalnya tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat, maka gangguan itu sangat besar kemungkinan untuk terjadi ya. Kemudian yang ketiga, menjadi korban prasangka atau diskriminasi. Ini juga ya, diskriminasi misalnya dia menjadi korban politik, sebenarnya dia tidak melakukan kesalahan, kemudian dia dituduh melakukan kesalahan, atau diskriminasi karena ras ya, karena warna kulit, diskriminasi agama dan lain sebagainya ya, mengakibatkan dia menjadi stres. Itu juga sangat mungkin terjadi. Resesi ekonomi, kondisi ekonomi yang memburuk ya, sehingga misalnya dia kehilangan pekerjaan sementara tuntutan keluarga banyak ya. Ini juga sangat mungkin untuk terjadi gangguan atau masalah tingkah laku yang abnormal. Kemudian perubahan sosial, kemudian juga impact yang sangat cepat melampaui kemampuan dia untuk menyesuaikan diri. Nah, ya kayak sekarang ya, teknologi berkembang dengan sangat cepat, kemudian ketika kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, maka bisa jadi itu juga akan mengakibatkan sebuah kondisi yang stres ya. Dihadapkan pada kondisi-kondisi misalnya dia harus pindah ke suatu tempat di mana tempat itu sangat berbeda dengan kehidupan dia sebelumnya, itu juga bisa mengakibatkan stres ya, karena kesulitan dalam melakukan adaptasi. Nah, ini ya mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan saya terkait dengan mengapa sih seseorang itu bisa bertingkah laku abnormal. Tadi ada berdasarkan fungsinya dan ada yang berdasarkan sumbernya. Semoga jelas ya. Nah, ini ya. Ya, silahkan dijawab pertanyaan yang kedua sekaligus pertanyaan terakhir. Apa saja sih penyebab perilaku itu abnormal berdasarkan fungsinya dan juga berdasarkan sumbernya? Berdasarkan fungsinya tadi ada 4 ya. Berdasarkan sumbernya tadi ada 3 ya, ada 3. Silakan dijelaskan dan ditulis di kertas. Baik, terima kasih banyak untuk perhatiannya hari ini. Semoga ilmu yang sudah saya bagikan tadi bermanfaat dan memberikan insight baru terkait dengan apa sih abnormal itu dan bagaimana konsepnya dari sudut pandang psikologi. Baik, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.